Salam olahraga. Kita kedatangan lagi tamu-tamu istimewa. Yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Di sebelahnya ini ada Direktur Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, Dr. Gigi Rahma Devi Ekes. Untuk RSWN, karena kami juga sudah kerjasama ya dengan KONI, kami siap menjadi rumah sakit rujukan tentunya. Itu baik untuk atlet Kota Semarang dan semua atlet yang memang pada saat Porprov itu hadir di Kota Semarang. Jangan sampai kita jadi komplit. Mas, ono standby tim kesehatan aku tidak mudeng. Saya nggak mau kayak gitu, Mas. Hari ini Kota Semarang itu memang luar biasa. Orang buka kopi itu 24 jam. Yang jadi permasalahan adalah mobil boleh. Tapi kalau sampai 24 jam itu yang harus hati-hati. Tingkat bornya rumah sakit juga trennya ini mulai naik terus, berarti kan banyak orang yang sakit ya. Kita ini punya program baru namanya GEMES, Gerakan Masyarakat Melaju Sehat. Setiap hari minimal 6.000 langkah. Ayo guys, jalankan ini. Salam olahraga. Jaya. Senang sekali berjumpa kembali di podcast Bincang Atlet Kota Semarang. Dan kali ini kita kedatangan lagi tamu-tamu istimewa di podcast Bintang ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Selamat ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kalau Dinkes itu pasti selalu sehat ya. Bismillah, Mas. Kalau nggak sehat bukan Dinkes namanya. Saya manggilnya Pak Hakam aja atau perlu Dokter Hakam? Enggak, Pak Hakam saja. Pak Hakam aja, biar lebih akrab ya. Betul. Karena sebetulnya saya dokter cuman nggak ngaku, Pak. Nggak punya ijazah soalnya. Ya, di sebelahnya ini ada Direktur Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, Dr. Gigi Rahma Devi Ekes. Manggilnya Bu Devi kan ya? Ya. Ya, saya juga dulu praktik di RSWN, Ibu ya. Masih ingat kan cerita itu? Ini beneran. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal persiapan Porprov nih. Kebetulan kami ini sudah running hampir 6 episode podcast dan kita benar-benar persiapan untuk menuju Porprov 2026. Nah, kali ini kita ngomong dulu apa sih Pak peran Dinkes di Porprov ini nantinya seperti apa gitu. Tentunya kita ini sebagai tuan rumah ya, Kota Semarang ini ya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan pasti kita akan siap membantu. Baik itu mendampingi atlet atau pada saat di event, di titik-titik event pasti nanti kita akan backup itu. Dan nanti pasti akan kerjasama dengan kawan-kawan dari KONI, kerjasama juga dengan kawan-kawan dari Rumah Sakit RSWN atau Wongsonegoro. Ini juga nanti kita akan persiapkan sebaik mungkin. Harapannya atlet ini dia harus nyaman ya. Kalau nanti ada apa-apa, kawan-kawan dari kesehatan siap nanti langsung respon cepat untuk membantu. Jadi ini nanti akan jadi dual mode ya. Satu Betul. jadi tim penyelenggara juga di sisi kesehatannya, satunya sebagai backup dukungan untuk tim kontingen Kota Semarang gitu Pak. Betul. Luar biasa. Saya geser ke Bu Dewi. Betul. Kalau RSWN sendiri Bu, Ya. apakah sudah nyiapin bed-bed yang banyak untuk atlet-atlet? Kalau bisa sih jangan ya, sehat semua gitu. Gimana persiapan RSWN menyambut Porprov? Iya Mas Bowo, makasih. Untuk RSWN, karena kami juga sudah kerjasama ya dengan KONI, kami siap menjadi rumah sakit rujukan tentunya, baik untuk atlet Kota Semarang dan semua atlet yang memang pada saat Porprov itu hadir di Kota Semarang. Kami rumah sakit tipe B yang mana punya 526 bed siap, Kalau misalnya jumlah pesertanya berapa? Ada 500? Lebih Bu. Atlet kita aja hampir 1.000 soalnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kan sehat. Nanti saya tambahkan di lapangan belakang pakai pelbet bisa lah, aman. Boleh. Kemudian kami juga Rumah dinas juga masih kosong. Oh iya. untuk rehab medisnya oke banget rujukan di Jawa Tengah, sehingga biasanya untuk atlet-atlet itu kan cedera itu kami juga siap untuk
memberikan pelayanan terbaik baik untuk atletnya Kota Semarang ataupun kami sebagai rumah sakit rujukan untuk menerima pada saat kegiatan ada cedera di atlet tersebut. Gitu. Kalau ngomong-ngomong soal PKS tadi, kerjasama yang sudah dilakukan dengan KONI Kota Semarang, ruang lingkupnya di mana saja, atau mungkin ada gratis berobat untuk seluruh atlet dan pengurusnya gitu, teman-teman saya yang ada gangguan-gangguan ini supaya periksa gratis ke RSWN aja gitu, atau ruang lingkupnya seperti apa, Bu? Ya, kalau untuk persiapan Porprov tentunya di dalam PKS tersebut itu ada pra kegiatan, mungkin MCU ya, kita bisa kerjasamakan gitu, terus kemudian saat pelaksanaan kegiatan juga kami siap nanti ditugaskan oleh Pak Hakam sebagai tim kesehatan di venue, kemudian menjadi rumah sakit rujukan tentunya, dan kami sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, yang mana untuk atlet biasanya kan backupnya oleh BPJS Tenaga Kerja, seperti itu. Itu sudah, kemarin juga sudah kedatangan. Ini menjelaskan MCU, teman-teman saya kan nggak paham medical check up kan maksudnya. Ini gratis apa bayar ya? Bisa kita kasih paket yang iya. oke. Oh, soalnya kemarin bayar, Bu. Kalau di tempat Ibu gratis, biar di tempat Ibu aja nggak ada bayar. Berarti itu kan untuk Porprov ya. Kalau secara umum, secara mungkin pelayanan rutinnya, regulernya setelah mungkin before atau setelah Porprov nanti gitu, atlet Kota Semarang mungkin yang sudah terdaftar di BPJS Naker bisa dilayani di situ, atau ruang lingkup kerjasama lain untuk yang mau berangkat kejuaraan internasional mungkin bisa MCU dulu di situ kayak gitu, apakah dilayani juga di kerjasama ini? Sepertinya di kerjasamanya itu ada buat MCU ya. Dia memang dituangkan untuk artinya secara berkesinambungan. Atlet, untuk pelatih ofisial. Iya, saya juga baca sih. Ini kan pura-pura aja biar kelihatan mudah. Bercanda. Pak Akam, balik lagi. Yeah. Kalau dengan Dinkes, selama ini tuh peran Dinkes sendiri di pembinaan atlet Kota Semarang itu wujudnya seperti apa, Pak? Pada prinsipnya ketika kawan-kawan dari KONI itu bersurat sama kami ya untuk mendampingi pada saat atlet latihan, ya pasti kita akan fasilitasi. Iya, yang sudah terjalin itu beberapa di event ya. Kalau pas KONI bikin event, butuh bantuan dukungan kesehatan, biasanya itu hanya di lingkup eventnya ya sementara ini. Mungkin yang ditugaskan ke pemerintah Kota Semarang pada saat event-event. Kalau pendampingan pada saat latihan atau kegiatan kayak kegiatan-kegiatan yang di luar event itu memang kami belum dilibatkan. Tergantung caturnya juga sih ya. Kalau catur saya pikir nggak perlu ambulan ya. Para layang mungkin gitu, tinju, bela diri itu mungkin. Kalau yang ringan-ringan bridge gitu kayaknya nggak terlalu butuh. Nah, ada nggak sih kemudahan-kemudahan bagi atlet mungkin bisa dilakukan hari ini atau ke depan gitu? Betul. Kita kan harus cerita ke depan ya, Mas. Pemerintah Kota Semarang tentunya sebetulnya kan kalau dari sisi fasilitas kesehatan cukup banyak. Kita hari ini kita memiliki 40 puskesmas, kemudian jumlah rumah sakit yang dari Kota Semarang juga banyaknya luar biasa ya, 38. Ini ada satu baru nih, mau siupnya mau keluar lagi juga. Artinya seandainya kemampuan yang ada di internal kita, pemerintah itu kan, Pemkot Semarang itu kan punya rumah sakit 2 sekarang, RSWN, kemudian Mijen. Ya, seandainya dari sisi internal kita mungkin terlalu overload, ya kita pasti akan minta bantuan dari kawan-kawan dari di luar pemerintah Kota Semarang. Sama sebetulnya yang kita lakukan hari-hari ya, Mas. Ketika misalnya ada kasus KLL gitu ya, kecelakaan, 112 dihubungi. Nah, itu yang paling dekat mana? Padahal kita ini sudah punya 16 titik, jadi setiap 16 kecamatan itu ada satu home base ambulan kegawatan. Kalau memang dekat dengan rumah sakit Wongsonegoro, pasti akan diambil sama rumah sakit Wongsonegoro. Tapi kalau dekat dengan kami, pasti akan kita ambil. Nah, dari yang tadi saya ceritakan, seandainya nanti pada saat Porprov ini
dari sisi internal kita itu satu hari mungkin yang dibutuhkan titiknya banyak sekali, ya pasti kita akan libatkan kawan-kawan dari rumah sakit. Oke, dan mungkin nggak hanya akan hanya nunggu kejadian luar biasa atau event-event yang sifatnya kegawat daruratan, tapi bisa jadi mungkin lebih preventif ya, karena persaingan hari ini di colong-mencolong atlet itu ngeri. Jadi atlet dibajak pindah ke mana, atlet mana pindah ke mana, kayak gitu-gitu. Dengan memberikan banyak kemudahan ke atlet, saya pikir itu akan lebih nice, membuat atlet merasa nyaman. Betul. Jadi bisa Dinkes memberikan penyuluhan kesehatan tentang pola makan dan latihan yang benar gitu. Oke, habis ini kita langsung MOU, Pak. Pinter ya Pak caranya saya untuk merayu. Nah, itu kalau edukasi mah kita kasih gitu. Oh, di RSWN itu juga sudah loh yang. Nah, ini baru mau saya tanyakan. RSWN selain edukasi ada fungsi-fungsi kayak akupuntur tadi sudah sebutkan. Ini rehab medik, terus untuk recovery itu ada nggak Bu? Ada. Kami lengkap, rehab medisnya, spot injury kami ada. Fisioterapi gitu-gitu? Iya, fisioterapi. Dan fisioterapi kami kan juga ada suka dibajak juga sama itu yang bola gitu kan. Dari cabur gitu langsung. Ya. Kalau itu bisa dijadikan semacam apa ya, maintenance rutin gitu, memungkinkan nggak sih? Atau kita butuh PKS ya nanti? Ada PKS, juga ruang lingkupnya mungkin nanti ditambah ya. Iya, sebetulnya kalau semua terintegrated akan lebih menyenangkan gitu ya. Untuk Kota Semarang sendiri tentunya kan itu bukan buat hanya atlet ya, tapi atlet-atlet yang makin betah. Kita kan pengen mempertahankan juara Porprov tanpa putus ini gitu kan. Tepuk tangan tuh, kok malah ke pikiran itu. Nah, ini mungkin jadi lanjutan pertanyaan saya berikutnya gitu tentang kontribusi dinas yang Bapak akan pimpin gitu sama Bu Devi tentunya. Kalau kontribusinya untuk olahraga sendiri dari dinas kesehatan itu seperti apa? Tentunya kan nggak hanya dengan KONI aja pasti. Siap. Hari ini kita layanan di Puskesmas Kota Semarang itu rata-rata sekarang memang tidak atau belum semuanya itu Puskesmas punya seorang fisioterapi. Tapi kalau tidak salah itu separuh lebih itu sudah punya fisioterapi. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di KONI Kota atau pada saat nanti Porprov itu, menurut saya selain pelatih yang mendampingi atlet, fisioterapi itu dibutuhkan selain P3K. Yes. Nah, berarti puskesmas yang jumlahnya tadi 40 itu juga ketika nanti dilibatkan dalam kata-katanya di surat mungkin bisa ditambahi tenaga fisioterapi. Karena menurut saya cedera yang atau dalam tanda kutip ya kita harus siap-siap juga, tidak semuanya tenaga kesehatan atau nakes yang saat ini ada di puskesmas atau mungkin di rumah sakit itu secara teknik untuk tata laksana injury itu kan tidak semuanya dia akan paham. Nah, tapi kalau seorang fisioterapi basic dia pasti sudah diajari Mas itu. Tapi saya jadi dapat ide bagus karena kemarin kebetulan kami ini di kepanitiaan di tim pemenangan itu butuh tim yang fisioterapi yang bisa mobile. Itu kami butuh. Ternyata Bapak ada ya. Kemarin pas buka lowongan terapis yang lain yang datang Pak. Wah, itu teman-teman saya malah nggak jadi dibawa ke Porprov, malah dibawa kemana-mana itu terapisnya. Ini terapis yang lain loh ya maksudnya. Tapi itu nice idea. Berarti bisa mobile ya. Mestinya kalau misalnya kita bersurat, teman-teman yang ada di puskesmas tadi yang punya fisioterapi bisa kita bikin tim lah ya. Dengan peralatan yang sederhana. Nanti kan biar di assessment tuh, kira-kira kalau olahraga ini itu kira-kira cederanya itu ringan, sedang kayak apa? Yes. Nanti kita akan sampaikan. Jadi podcast seperti ini atau mungkin nanti setelah ini mungkin ada rapat tersendiri dari bidang kesehatan untuk melakukan mitigasi. Habis ini langsung aja Pak kita rapatnya karena pas kebetulan memang kok pas banget ya ini. Baru pertama ini podcast ada manfaatnya langsung. Saya bercanda Pak, ini bercanda loh jangan. Nanti tolong dipotong yang bagian ini. Nah kalau RSWN sendiri Bu, kontribusi apa yang sudah diberikan untuk olahraga tentunya gitu. Ya, kalau kami sebagai rumah sakit kan
kuratif ya, kuratif dan rehabilitatif, beda sama dinas kesehatan preventif ya. Dan lebih ke arah yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman RSWN yang menunggu pasien. Cuma ke depan mungkin bisa kita kembangkan lebih luas lagi supaya nama RSWN ini bisa lebih membumi gitu ya, lebih dikenal gitu. Harapan saya juga orang terutama atlet-atletnya Kota Semarang tahu butuh apa yang dilihat di RSWN. Dengan kita lebih banyak ke luar, kegiatan keluar. Kalau mungkin secara umum, jadi misal RSWN pernah bikin sumba massal 1.000 orang. Saya dulu pernah praktek di RSWN kan, itu saya jadi dukungan kesehatannya lomba off-road di daerah Ketilang sana itu. Jadi saya ikut tim dukesnya RSWN untuk jadi off-road kan kayak gitu-gitu juga bagian dukungan dari olahraga gitu. Selama ini sudah ada dengan event lari mungkin atau kemarin yang Semarang Penti kita medical partner yang Semarang Penti yang tahun kemarin. Tapi masih ini ya, masih by dinas kesehatan untuk dukungan kesehatan ya. Yang secara B2B. B2B langsung. Oh B2B langsung dengan RSWN langsung ya. Iya. Wah itu yang saya maksud. Event lain sudah pernah? Ya nanti dilibatkan sama KONI dong. Oke, jangan cuma KONI, sama saya juga nggak apa-apa nanti. Ngawur ya pertanyaannya. Nah, ke depan nih, plan ke depan dari dinas kesehatan sendiri. Tadi kan plan paling dekat kita sudah dapat Pak, soal fisioterapi, soal yang bisa untuk support porprov. Tapi untuk olahraga secara umum lagi, saya itu kemarin sempat dibanding ke kabupaten lain di Jawa Timur. Ternyata sinergi antar OPD itu nice, luar biasa. Jadi dia dapat sampai 4 event nasional dalam 1 tahun. Dan anggarannya sampai ratusan miliar. Tapi kompak. Jadi begitu Dispora bilang dinas kesehatan, dinas pertamanan mau lari lah ini misalnya, ini pohonnya kurang ini langsung. Tapi satu tim itu kompak gitu. Ada nggak bayangan Pak Hakam nih ke depan? Saya ada banyak bayangan gitu. Keren banget, selalu begitu. Ya, jadi gini Mas, kita ini kan kawan-kawan nakes namet itu, tenaga kesehatan atau tenaga medis itu tidak ada pelajaran khusus untuk sport injury. Hanya mungkin tadi fisioterapi saja. Dokter umum kalau misalnya mau itu harus velo atau ikut kursus lagi. Nah, barangkali Mas, KONI itu kan menekuni di sisi olahraga. Seandainya misalnya ada event dari KONI pusat atau dari asosiasi apalah yang itu kemudian eventnya adalah untuk di tim medis, mungkin kawan-kawan dari puskesmas atau rumah sakit itu diikutkan untuk misalnya ikut zoom-nya saja. Jadi kawan-kawan nakes ini supaya tahu nih kalau adik atlet ini itu cederanya seperti ini, yang harus dipersiapkan seperti ini. Kalau itu sudah rutin ya, misalnya dalam 1 tahun ada 2 kali refresh seperti itu, teman-teman kami akan semakin tambah fast respon, menyiapkan bahan-bahan atau tata laksananya itu akan semakin presisi. Gitu. Karena yang Pak Hakam punya ini hanya reguler saja kan ya. Betul. Begitu kita ngomong sport, kalau ada keterlibatan upgrading untuk teman-teman ini yang sudah paling update lah ya kan, yang tahu KONI nih. Gitu. Kalau KONI nggak ngajak teman-teman tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang sudah di-upgrade itu adalah, mohon maaf nih ya, dari PSSI. Karena kebetulan ada dari tim kami itu di ambulan kegawatan yang memang mendampingi setiap kali ada event di PSSI. di Liga 1. Nah, itu ada yang memang ikut sampai di updating apa yang harus dilakukan, apa saja yang dipersiapkan. Nah, barangkali kalau KONI itu kan tidak hanya nyiapin atlet, prasarananya, pada saat di sisi pembahasan di medis itu mungkin kami bisa disenggol. Karena akan lebih presisi spesifik ke sport injury. Kalau umum trias ABC itu mas kalau standar kalau kan umum oke lah. Tapi kalau untuk yang detail ke sport injury itu perlu. Kalau Bu Devi butuh juga nggak? Butuh dong. Oke, saya panggil nanti sore. Kalau RSWN sendiri kemarin tuh kita dapat upgrade ilmu ya Pak ya, dari Kompas, dari dokternya dokternya Semarang Denke itu ya. Itu ya teman-teman di ambulan kegawatan, di dinas kesehatan sama kami di RSWN tuh sekarang sudah mulai paham nih, head stroke kayak gimana,
akibat lari gitu kan. Cuma kan tadi yang seperti yang Pak Hakam sampaikan di cabur lainnya yang kami perlu banyak upgrading. Jadi misalnya tinju yang betul-betul fight gitu kan. Nah itu kan sampai dengan misalnya kita disuruh menjadi tim kesehatan. Nah kadang-kadang kan dimintain tolong ini masih bisa lanjut gak nih lombanya? Nah ini kami belum. Untuk menilai ini layak masih enggak. Jangan sampai kita itu dikomplain. Telat penanganan. Mas, ono standby tim kesehatan tapi rak mudeng. Saya nggak mau kayak gitu, Mas. Ya. Tapi saya jadi kepikiran lagi nih, satu lagi ide. Kalau tadi kita yang update informasi terbaru ke teman-teman yang di Dinkes ataupun RSWN, sekarang mungkin bisa sebaliknya juga, karena kan ada yang lebih awam dari itu. Contoh teman-teman kami yang di pengurus atau teman-teman atlet itu kan bisa juga, misal ada edukasi tentang RJP misalnya. Kalau itu pasti kita akan agendakan, karena memang kebetulan setiap puskesmas itu punya kewajiban untuk dia itu membuat yang namanya pelatihan BHD, bantuan hidup dasar. Nah, mungkin di strukturnya KONI dulu, habis itu nanti di pengurus di masing-masing cabur. Iya. Dan mungkin itu bisa tinggal dijadwalkan saja. Lakukan nanti dalam kita akan waktu dekat, karena itu akan penting banget kan. Misal di situasi yang terpenting pun orang-orang terdekat ini akan jadi penolong pertama untuk kebutuhan BHD itu, ngecek BCS misalnya. Di RSWN yang programnya dari DKK. Di RSWN di depan. Mau kita libatkan berapa? Ini kan sekarang baru langsung nih tak tantang. Ini kan sekarang ini baru tidak usah menganu nih duit nih ya. Iya. Oh gratisan Pak. Kalau gratisan nggak dapat sangu saya nggak mau berangkat. Oh maksudnya gini. Kegiatan-kegiatan di dinas itu kan harus kreatif ya. Yep. Termasuk akhirnya kami menggandeng Bu Devi atau kawan-kawan rumah sakit yang lain. Jadi kegiatannya di tempatnya rumah sakit, tapi tetap pelatihannya di rumah sakit, tapi kegiatannya kan kegiatannya dinas. Yang diundang tergantung ya Mbak, karena kayak kemarin tuh ada dari startup ya Mbak, dari startup, nanti dari mana lain besok mungkin dari rumah sakit silakan, dari strukturnya KONI atau mungkin dari masing-masing pendamping atlet dari seluruh cabur ini mungkin bisa diikutkan. Wah, itu nice banget. Ciamik kan Mas? Oke, nanti langsung saya kirim 1, 2, 3, 6 orang ini yang ada di sini langsung harus berangkat Pak. Saya daftarkan namanya. Kalau sampai nggak berangkat nanti biar dia nggak berangkat kemana-mana besoknya. Gitu Pak Akam, Bu Devi, matur nuwun atas waktunya. Tapi mungkin saya butuh Bapak atau Ibu bisa pesan-pesan ke pemirsa di rumah di kondisi yang situasi hari ini yang in this economic situation. Loh, ini ngomong apa gitu. Artinya hari ini tuh banyak secara umum Pak, kesehatan secara umum, mungkin saran atau advice untuk masyarakat untuk, saya sudah lihat angka baik sih, ada tahun ini kan wellness meningkat, banyak orang olahraga sampai lapangan ini rusak gara-gara banyak orang olahraga kayak gitu kan. Tapi apa yang perlu diperhatikan buat pemirsa podcast ini? Betul. Yang pertama, ingat ini bulan Juni ini sudah musim panas. Pastinya saya mengingatkan masyarakat Kota Semarang ataupun Jawa Tengah ataupun atlet pada khususnya pasti akan berbeda. Intervensi pada saat kita itu di musim hujan ataupun panas seperti ini, Anda harus membedakan. Bedanya apa ya? Berarti Anda harus sering-sering mengonsumsi air mineral sehingga posisinya tidak menyebabkan dehidrasi itu kekurangan air. Ciri-cirinya ya mulai perutnya layu, kemudian kalau kita ke belakang itu tidak jernih, itu sudah tanda-tanda adalah dehidrasi. Makanya itu harus jadi atensi saya yang pertama. Yang kedua adalah hari ini Kota Semarang itu memang luar biasa kuliner, bahkan di Jalan Gajah Mada, di jalan manapun itu orang buka kopi itu 24 jam. Yang jadi permasalahan adalah ngopi boleh, tapi kalau sampai 24 jam itu yang harus hati-hati. Mas Bawa tadi sampaikan, orang sudah mulai melek
jalan atau lari sampai TLC juga lapangannya sampai tracknya sampai jebol. Saking kebak ya. Nah, jadi harus seimbang nih. Saya tidak menutup kemungkinan orang itu butuh bersosialisasi, ngopi bareng. Oke. Di dunia kesehatan tidak melarang yang namanya minum kopi. Tapi ya kalau sehari sampai 7 cangkir itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi ada gulanya. Nah itu, kalau ngopi harus yang tanpa tanpa gula. Kemudian jangan lupa, kita ini punya program baru namanya Gemes, Gerakan Masyarakat Melaku Sehat. Setiap hari minimal 6.000 langkah. Ayo guys, jalankan ini. Kalau kita bisa jalankan ini, maka kita bisa, mudah-mudahan ya insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat, dan pasti happy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hakam, pesannya keren sekali. Jangan lupa tetap olahraga gitu ya, kurangi manis. Bu Devi. Ya, kalau dari saya melihat tingkat bornya rumah sakit juga trennya nih mulai naik terus gitu. Berarti kan banyak orang yang sakit ya. Berarti harus bagaimana kita bisa menjaga kondisi kesehatan kita dengan pastinya mengatur pola makan, istirahat yang cukup, dan tadi seperti yang disampaikan sama Pak Hakam, gemes gerakan masyarakat melaku sehat. Oke, kita akan gemes bareng-bareng. Terima kasih buat Anda semua yang sudah menyaksikan podcast Bintang episode kali ini. Terima kasih juga buat Pak Hakam dan Bu Devi yang sudah meluangkan waktunya. Kita akan bertemu di episode berikut podcast Bintang Bincang Atlet Kota Semarang. Tentunya hanya di YouTube-nya KONI Kota Semarang. Saya pamit. Salam olahraga. Jaya. Kamera masih roll. Rumangsaku kok ini lah kamu sing ngadeg apa sorak-sorak kopi iki lemes. Aku wis ngadeg lho, rumah kamu aku ora ngadeg napa? Kowe ngono ngadeg kan. Pak, kamu apa lagi ada acara tuh, Pak? Apa? Itu kok pakai name tag partisipan. Oh, Lagi ada event kok. ini nanti habis ini Mas. Oh, belum. Ya. Mari kita berdiri. Foto. Oh, berdiri. Oh, iya. Aku sadar bisa. Moya. Foto apa ora? Rasa galak-galak. Satu, Lepet. dua, tiga. Kamerane sing iki mataku lho, kamera sing tinggi. Wis. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ngene-ngene to. Sama tuh kami Alarmku malah muni. Email dulu. Ya.